Nah, karena itu dikatakan wal istiqamatu alaihi. Karena itu istiqamah itu penting. Ya, istiqamah itu penting. Jangan artinya ada pengajian, lalu ada sebagian karena sakit, karena ada capek, karena ini tidak ngaji, itu tidak istiqamah namanya. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak sholat, itu tidak istiqamah namanya. Yang namanya istiqamah itu terus menerus, tidak ada situasi dan kondisi yang dapat menghalau kita untuk taat kepada Allah. Tidak ada penghalang. Kenapa? Karena kita menuju kepada Allah. Istiqamah itu namanya. Kadang-kadang, ya perhatikan, orang itu kalau sudah mempunyai harta banyak, ya uang banyak, itu berbuat baik kepada manusia mudah. Kalau dia baik, dia tidak gampang, malah senang. Kalau diminta senang, kenapa? Banyak uangnya dikasih. Menjadikan orang-orang yang miskin itu bergembira segembira-gembiranya. Itu kesenangannya bagi orang yang kaya dermawan. Ya, itu kalau istiqamah terus-menerus bersedekah itu bagus. Tapi kalau misalkan dia bangkrut lalu tidak bersedekah lagi, kalau ada orang minta lagi itu menjadi benci, saya sudah bangkrut masih diminta, berarti sudah tidak istiqamah lagi. Sampai di sana istiqamah itu. Artinya, jadi istiqamah itu senantiasa melaksanakan kepatuhan kepada Allah, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya secara berkesinambungan, terus menerus, tidak ada capeknya, tidak ada kesalnya. Itu istiqamah. Istiqamah khairun min alfi karamah. Orang yang istiqamah itu lebih baik daripada 1000 para wali. Buat apa jadi wali? Jadikan istiqamah kamu minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Karena istiqamahnya kamu itu istijabah. Kenapa istijabah? Karena sebab kamu itu terus-menerus meminta. Walaupun masih belum dikasih, tetap minta. Ya Rab, ya Rab, ya Rab. Tina kada. Ya Rab, ya Rab, lakun. Ya Rab, ya Rab, lakun ngaji terus, ngaji. Tak diberi. Tapi sewaktu diberi, kamu menjadi terasa cukup dan merasa nikmat. Sebagaimana kamu dahulu ketika kamu masih bujang, ya. Masih bujang di sekolah sampai kuliah, habis kuliah, ya. Cari jodoh masih belum datang, ya, atau tidak tahu mencari jodoh, siapa yang akan menjadi pendamping hidupnya tidak tahu, kan tidak merasa enaknya berkeluarga. Akhirnya sama bapaknya sama ibunya, "Nak, apakah kamu tidak ingin berkeluarga?" Terserah ibu dah, ya, terserah abah dah. Akhirnya dikawinkan sama abah ibunya. Ketika dikawinkan, kenapa kok tidak dari dulu? Nah, paham? Jadi yang waktunya dari TK sampai SD, SMP sampai kuliah itu tidak merasakan nikmat. Ketika diberi nikmat sekali merasakan, maka seakan-akan kenapa kok tidak dari dulu? Paham? Nah itu sama dengan kita. Kita meminta kepada Allah, ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Kapan Allah ini akan mengatakan lebek ya abdi sal tu'ta. Lebek wahai hambaku, apa yang kamu minta, mintalah padaku, aku beri. Iya sekarang ya Allah, aku minta kepadamu, berikan tetapkan iman dan Islam, karuniakan kepada kami istri yang salihah, anak yang salihah gitu. Minta kepada Allah, rezeki yang barakah, hidup yang barakah. Seperti itu. Minta kepada Allah. Diberi atau tidak, pokoknya kewajiban kita minta. Dan kewajiban Allah memberi. Kapan? Tidak tahu. Yang penting minta. Pasti diberi. Oh nih astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku beri kamu apa yang kamu minta, baik rezeki ataupun yang lainnya. Oleh karena itu jangan kesel-kesel, jangan berhenti, tetap istiqamah. Sekarang tidak diberi, besok. Sekarang tidak diberi, besok. Ya, sampai terbuka rahmat Allah untuk kita. Ketika terbuka, kamu akan menjadi nikmat ketika diberikan ridha dari Allah atas permintaan kamu. Oleh karena itu, istiqamah itu baik. Berkesinambungan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Setiap taat kepada Allah pasti mengikuti Rasulullah.
Cintanya kepada Allah pasti wajib mengikuti bagaimana caranya cinta kita kepada Allah SWT lewat Nabi Muhammad SAW. Nah ini.